Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di video otomotif pergantian dinamo ampere part 2 ya. Part 2 ya. Ini mobil Cherry Quick. Saya mau ganti dengan punyanya Baleno X Escudo ya. Baleno sama Escudo sama kayaknya ya. Escudo itu ada dua macam teman. Dari soketnya seperti ini mobil Baleno ya. Escudo juga ada katanya seperti ini soketnya, tapi ada juga yang bundar teman ya. Yang ini adalah tiga sejajar punya Baleno ya. Ampernya 75 ampere ini. Sedangkan ini punya Cherry Quick ini bukan standar juga teman, sudah dirakit. Di sini saya mau jelaskan semua yang saya tahu ya. Ini saya nggak tahu punya mobil apa. Merek dari anunya ini lumayan bagus ya. Ini merek GP. Merek GP seperti ini biasanya punya Daihatsu ada juga, Suzuki juga ada. Saya nggak tahu teman. Ini kemungkinan punya Suzuki, tapi nggak tahu Suzuki apa ya. Ini kecil teman ya dibanding ini. Makanya video sebelumnya yang saya bilang sangat mudah keluar, ternyata ini kecil. Dan kalau yang ini teman, kalau ini saya rasa sama besar dengan yang standarnya Cherry Quick ya, karena ampernya sama. Saya rasa juga besarnya sama. Dan untuk memasukkan ini harus betul-betul presisi, harus tahu jalurnya gimana teman. Nanti saya perlihatkan cara memasang ini ke mesin, memasang ini ke mulai bawah ya, naik ke mesin, karena ada tekniknya sedikit ya untuk menaikkan ini ke mesin. Kemudian yang pertama saya jelaskan dulu ini rakitan pertama untuk Cherry Quick ini enggak ada yang dipotong atau di apa ya, cuma nggak tahu ini mobil apa yang punya ini. Kemudian ini dia rakit teman. Ini standar dulu. Ini anggaplah bukan belum pernah dilas teman ya. Ini anggap belum pernah dilas. Ini rakitan pertama teman ya, bengkel yang pertama ini. Ini anggaplah nggak dilas. Kemudian yang dia setelang itu hanya ini teman. Karena ini itu pendek, posisi ini pendek ya. Sedangkan yang standarnya itu mungkin agak lebih lebar. Jadi dia gerindra di sini teman. Dia menurunkannya. Dia menurunkan agar ini turun ya. Gitu. Agar dia membelah ini supaya turun ya. Cuman ini sudah saya balik teman ya. Seharusnya ini robeknya di sini ya. Belahnya di sini. Cuma sudah saya las, saya balik begini teman. Ini sebenarnya rakitan pertamanya itu naik ke sini, sobekannya ini menghadap ke atas. Jadi dulunya itu rakitan pertamanya dia turun begini teman. Nah setelah ini cuma itu ya yang dia ubah ini, tidak ada dia las-las, cuma ini aja teman kalau menggunakan ini. Tapi ini kecil dan ampernya mungkin saya perkirakan ini sekitar 40 atau 45 ampere. Dia tidak mampu untuk mengangkat aki dengan kapasitas 45 ampere juga. Dia tidak bisa ngisi teman. Oke. Berhubung ini rusak karena mungkin kepanasan, tidak bisa ngecas akinya. Jadi saya ganti ini dengan ampere yang standar juga 75 ampere. Dan rakitannya seperti ini teman. Anggaplah ini standar lagi. Ini punya mobil Baleno ya. Teman-teman bisa lihat lagi di belakangnya soketnya begini. Ya. Saya perjelas dulu
Untuk dinamo ampere Baleno ini kita harus buka ini teman. Di sini ada pecahnya ya. Kita harus buka ini. Saya sih tidak merekomendasikan teman ya, karena ini kekuatannya udah pasti turun. Dia seperti ini standarnya. Ini. Kemudian ada ini standarnya ya, Baleno ya. Ini panjang temannya, panjang. Kemudian karena saya mau pasang di Cherry Kiki itu agak di sini stangnya ya kalau di mesin. Jadi harus dibuka ini teman. Ini harus dibuka. Nah, ini saya sisakan sekitar berapa mili aja ini, sekitar 7 mili ya. Ini sekitar 7 mili ini saya sisakan. Bukan 7 mili teman, sorry maaf sekali. 22 cm ya. Ini saya sisihkan di sini 2 cm. Sisihkan 2 cm ini. Dan kemudian di sini tidak ada perubahan ya, tetap seperti ini. Kalau masalah baut, ini saya gunakan baut seperti ini. Cuma ini kepanjangan karena milik ini. Jadi saya ganjal lagi nih pengganti peng ya. Nanti kita pasang begini di lubang bawah ya mobil Cherry Kiki. Seperti itu. Harus ada pasangannya teman, seperti ini. Bautnya mungkin sekitar 7 cm ya. Bautnya 9 cm, tapi bagusnya itu pakai 8 cm ya. 8 cm bagusnya. Kemudian ini saya sudah buka ya, dan sisa 2 cm ini. Tapi kalau teman-teman permulaan jangan langsung 2 cm ya, lebihkan sedikit, nanti bisa di setel dengan cara dikikis-kikis ya. Kemudian yang kedua ini sudah selesai, hanya itu yang saya buka ya, ubah ini, yang lain tidak ada saya buka. Yang kemudian yang ini, anggaplah ini standar misalnya ya, standar misalnya. Kita harus memotong bagian di sini. Karena ini lurus sejajar, jadi saya potong tengah-tengahnya. Jadi nanti saat pengalasan itu tetap lurus ya. Ini tetap lurus, harus tetap lurus ya, supaya ndak ada bengkok nanti pak di pambelnya atau gimana. Harus tetap lurus. Kemudian kalau misalnya ini terpotong ya, misalnya ini sambungannya ini, misalnya ini sambungannya sudah digerinder begini, itu harus dipanjangkan sedikit teman. Kalau mau dilas harus dipasangkan besi sekitar sebesar puntun rokok ini, disisihkan di tengahnya begitu besi teman ya. Ini contoh ya, kalau misalnya sudah dipotong begini, nanti kita sambung juga besi seperti batang rokok ini di pertengahannya. Kemudian kita las. Kemudian kita las dengan sebaik-baiknya seperti ini. Agar ini agak keluar teman. Ini agak keluar. Karena ini terlalu ke depan ya. Karena ini terlalu ke depan dibandingkan yang ini, atau dibandingkan yang standarnya. Ini terlalu ke depan. Jadi ini harus juga ke depan. Makanya saya sambung di sini, teman. Kemudian ini bagian sini seharusnya bagusnya kita buatkan celah baut seperti ini aja, teman. Sebagai setelan ya. Setelan naik turunnya nanti. Karena dimaklumi ini rakitan, bukan yang paten sudah original ya. Jadi tinggal pasang-pasang. Karena ini rakitan, jadi harus ada setelan seperti ini. Untuk setelan naik turunnya nanti, untuk nanti posisi memasang begini ya.
Nah, karena nanti bautnya itu bakalan seperti ini. Itu harus disetelang nantinya. Ini harus disetelang nantinya, naik turunnya sedikit demi sedikit. Tapi kuncinya juga jangan miring begini teman ya, agar ini tidak miring. Harus tetap lurus seperti ini, disetelan naik turun. Kalau misalkan sementara dipasang, tidak apa-apa teman ya, videonya agak panjang. Kalau misalnya ini sudah masuk ke sana, alangkah bagusnya itu kita pasang dulu, ini bautnya ya, kita pasang bautnya ini, tapi tidak dikencangkan, tetap ada celah agar bisa goyang ya. Sesudah itu bagusnya kita pasang baut ini dulu, baut dari dinamo ampere ya. Sesudah itu otomatis setelahnya gampang kita temukan, di bagian sini. Nanti kita eratkan sedikit demi sedikit kalau sudah ketemu dengan posisi yang bagusnya ya. Tapi cuma itu aja teman caranya. Dan mungkin teman-teman bilang apakah itu lurus pambelnya atau gimana. Ini lurus, saya jamin, karena ini sudah saya pasang sebenarnya, sudah saya pasang tadinya, tapi saya buka lagi untuk konten seperti ada manfaatnya nantinya. Dan ini saya bungkus tadinya semuanya ya, semua celah-celahnya tadi saya bungkus, karena saya ndak mau ya ada debu-debu dari besi ini terlempar masuk ke dalam. Makanya saya bungkus ini. Diusahakan semuanya dibungkus temannya, agar besi-besi halus dari ini tidak terlempar masuk ke dalam. Dan apalagi ya, dan mungkin cuma itu aja teman ya yang perlu dilakukan. Hanya 3 poin ya, hanya 3 poin saya berikan. Yang pertama, ini dipotong, dibuka bagian belakang dan disisakan 2 cm ya, disisakan 2 cm ya, 2 cm ya, jangan terlalu 2 cm pas teman. Sisakan 2 mili lagi ya, agar untuk bisa di setel. Kerataannya ini harus rata, betul-betul rata, karena kalau tidak terlalu rata juga ini bahaya kalau nanti kita kencangkan bautnya. Kalau kita kencangkan bautnya, bisa-bisa ini patah kalau tidak rata ya. Kemudian yang kedua, ini kita las, sambung seperti tadi saya contohkan seperti ini, kita sambung. Kemudian ini enggak lurus ya kelihatannya ya, angkat juga naik ke atas teman. Ini angkat juga 2 mili atau 3 mili ya, ini angkat juga ya, sorry tadi saya lupa. Kemudian ini yang ketiga, belah ini sebagai setelan teman. Oke, mungkin cuma itu aja teman, karena waktu saya juga terlalu panjang. Mungkin cara memasangnya nantinya, tekniknya nanti saya lanjut di video selanjutnya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.